Saya ini bukan punya uang baru membangun rumah yatim gitu. Tapi eh, saya itu trading dengan Allah, itu saya trading gitu. Jadi saya nakal gitu. Saya menuntut apa yang dia katakan di dalam Al-Quran, ya cuman menuntut, ternyata benar. Ujilah imanmu, kalau enggak imanmu menguji dirimu gitu. Jadi daripada nanti iman kita menguji kita, ya sudah kita uji aja iman kita. Jadi kita cari masalah. Jadi daripada iman kita menguji kita nggak siap, bener nggak? Ya udah kita masuk aja, kita menguji. Jadi kalau ada uang, suatu hari ini ya saya coba buang semua, kasih masjid, pesantren, sampai habis uang saya, tuh saya bilang tuh, ini Allah nih, saya udah di jalanmu, ayo mana gimana, balik tuh gitu ya. Jadi ajaib memang, semesta Allah kalau udah punya sistem itu gitu. Nah, jadi saya sangat percaya, dan saya berkali-kali dalam bertuhan itu menemukan beliau itu versi saya. Jadi bertuhan itu sangat pribadi, tapi kalau beragama mungkin lebih universal gitu ya. Saking frustrasinya, ya sudah, saya nunggu aja, udah nunggu aja deh gitu ya. Saya baca Quran, begitu dibuka itu ada surat Al-Kahfi, dan langsung ayat yang saya lihat adalah perjalanan Nabi Musa yang dihentikan oleh Nabi Khidir, di mana di ayat itu Nabi Musa dianggap gagal karena Nabi Musa kan nggak boleh nanya kan, tapi Nabi Musa nanya terus gitu ya, sampai Nabi Khidir bilang udah lu nggak usah ngikutin gue lagi, lu nggak bisa gitu ya. Nah, terus dia buka rahasianya bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik anak yatim, dan di rumah anak yatim itu ada harta gitu. Itu saya kaget melihat tulisan itu, dan saya stabilo, jadi sambil pensil saya kurek-kurek, di rumah yatim ada harta ya gitu ya. Bagaimana cara kita mengambil bisnis agar sejalan dengan keyakinan kita, Mas Yowi? Dan Mas Yowi, apa sih yang mendasari bikin rumah yatim? Padahal kan udah enak tuh kan, kok masih ribet mikirin anak-anak yatim gitu, Mas Yowi? Semua saya ini orangnya sederhana, kepala saya simple, otak saya mikirnya nggak terlalu panjang gitu ya. Dan semua teman-teman tahu bahwa saya ini nakal gitu. Jadi saya ini bukan punya uang baru membangun rumah yatim gitu. Tapi saya itu trading dengan Allah, itu saya trading gitu. Jadi saya nakal gitu. Saya menuntut apa yang dia katakan di dalam Al-Quran, ya cuman menuntut, ternyata benar gitu ya. Jadi saya kadang-kadang Mas Nunu pernah mengingatkan saya adalah, ujilah imanmu, kalau enggak imanmu menguji dirimu gitu. Jadi daripada nanti iman kita menguji kita, ya sudah kita uji aja iman kita. Jadi kita cari masalah. Jadi daripada iman kita menguji kita nggak siap, bener nggak? Ya udah kita masuk aja, kita menguji. Jadi kalau ada uang, suatu hari ini ya saya coba buang semua, kasih masjid, pesantren, sampai habis uang saya, tuh saya bilang tuh, ini Allah nih, saya udah di jalanmu, ayo mana gimana, balik tuh gitu ya. Jadi ajaib memang, semesta Allah kalau udah punya sistem itu gitu. Nah, jadi saya sangat percaya, dan saya berkali-kali dalam bertuhan itu menemukan beliau itu versi saya. Jadi bertuhan itu sangat pribadi, tapi kalau beragama mungkin lebih universal gitu ya. Dan saya lebih menyatakan lebih nyaman bahwa bertuhan itu adalah nggak bisa diwakili. Jadi si A bertuhannya begini, si B bertuhannya begini, bukan berarti A lebih benar atau C lebih benar, enggak juga gitu. Tapi kalau beragama sama gitu ya. Nah, jadi suatu hari di tahun 96 saya tuh punya perjalanan haji saya dengan nenek saya dari sisi ibu, dan nenek saya dari sisi ayah. Jadi dua-dua ini saya hajikan tahun 96, dan saya waktu itu mungkin hanya yang fardu-fardunya aja. Yang sunah-sunahnya saya cuma bantu nenek saya yang sudah 70 tahun, udah sepuh udah. Dan waktu itu tahun 96 itu haji akbar, jadi benar-benar padat sekali gitu. Jadi bahkan saking padatnya, kalau tawaf itu nenek saya bisa keangkat kakinya karena digapit dari orang-orang Turki yang gede-gede, orang Afrika gitu. Dan tapi entah bagaimana selalu aja ada kemudahan gitu, dan saya banyak bolong-bolongnya, tapi saya nggak peduli karena saya memang lagi meniatkan menghajikan mbah saya itu berdua, itu mbah dari ibu dan mbah dari bapak. Itu memang kaulnya saya, niatnya saya. Nah, sampailah di masa di mana setelah subuh kita akan melempar jumroh.
Dan Anda bayangkan, jumroh itu dulu masih ada Mina. Mina tuh terowongan Mina masih belum 2, masih 1, dan banyak sekali korban sering terjadi. Jadi Anda bayangin gimana caranya kita bisa nyeberangi Mina untuk merempel jumroh gitu ya. Saya cemas sekali, tapi mbah saya bilang, Le, manggil saya Tole gitu ya, Le, kapan Mbah jumroh gitu. Mbah, bentar Mbah, ngapunten sebentar Mbah, nunggu sebentar, saya jualan nyari data gitu ya. Saking frustrasinya ya sudah, saya nunggu aja deh gitu ya. Saya baca Quran, begitu dibuka itu ada surat Al-Kahfi, dan langsung ayat yang saya lihat adalah perjalanan Nabi Musa yang dihentikan oleh Nabi Khidir, di mana di ayat itu Nabi Musa dianggap gagal karena Nabi Musa kan nggak boleh nanya, tapi Nabi Musa nanya terus gitu ya, sampai Nabi Khidir bilang udah lu nggak usah ngikutin gua lagi, lu nggak bisa gitu ya. Nah, terus dia buka rahasianya bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik anak yatim, dan di rumah anak yatim itu ada harta. Itu saya kaget melihat tulisan itu, dan saya stabilo. Jadi sambil pensil saya kurek-kurek, di rumah yatim ada harta ya gitu ya. Jadi saya nggak nganalisa, terus saya dalam hati niat, ya Allah, saya punya 11 toko. 1 toko ini saya mau jadiin rumah yatim. Tapi saya minta, ya Allah, ini lancarin mbah saya ini jumroh gitu. Terus udah saya niat kayak gitu, saya mbah ayo mbah, bismillah mbah, saya gandeng dua-duanya. Anda tahu, saya tuh lempar jumroh itu kalau di Aqobah, di itu kan kayak mangkok gede gitu, mbah saya tuh sampai nempel ke pinggiran itu, terus bismillah wallahu akbar gitu ya. Sampai bilang, kok kosong ya, saya bilang gitu ya. Sudah dia lempar, saya balik gitu, teman-teman jamaah bareng itu, wih mbah udah kata gitu. Mereka pada, oh ya yuk jalan ke sana, terus balik lagi, mana orang penuh gitu. Kita sampai bingung, kosong gitu ya. Nah, pulang berhaji itulah saya ya melaksanakan kaulnya saya, 1 tempat saya jadikan rumah yatim Indonesia. Dulu namanya masih Yayasan Husnul Khotimah tahun 96. Dan sejak saat itu dari 1 dapat sumbangan 40 ton beras sebulannya, kita buat ke Panti 2 di Cilember, di Cilodong, ini akhirnya punya 60 lebih, dan alhamdulillah saat ini ya berapa 69, anak-anaknya sekitar 7 ribuan lah gitu ya, berkembang. Dan jadi saya pikir itu bukan karena waktu itu saya belum berada, jadi malah terbalik. Jadi saya bukan memberikan apa yang saya sebagian dari pendapatan saya, tapi saya memberikan seluruhnya apa yang saya punya. Tapi sistem memang begitu, memang itu janji gitu. Jadi saya ada banyak teman-teman kiai atau ulama yang bilang, kamu berdagang dengan Tuhan, dan tapi itu benar karena diizinkan gitu. Emang dia bilang kok di rumah yatim itu ada harta, dan itu nggak usah dianalisa lagi. Jadi sahabat semua, jangan nunggu kaya untuk memberi. Memberi itu tidak harus harta, bisa hati, bisa semangat, bisa doa. Tapi memberi itu, Tuhan itu paling anti kekosongan. Contoh ya, ini pelajaran Mas Nunuk juga ya. Anda punya baju di kamar Anda, itu 10. Percaya saya, yang Anda pakai cuma 4. Yang sering Anda pakai, yang 6 tuh nggak pernah Anda pakai. Gitu ya. 6 itu Anda ambil, Anda berikan kepada yang membutuhkan. Percaya saya, dalam sebulan 10 lagi. Karena Tuhan itu anti kekosongan. Jadi give first, then you will get. Kasih dulu, Anda pasti dapat. Itu pelajaran Mas Nunu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Dan teman-teman, itu menurut saya password untuk sukses. Jadi bukan what to do, apa yang dilakukan, tapi why. Kenapa Anda melakukan gitu ya. Dan why itu memerlukan kesadaran. Dan tadi, kesadaran tadi dimulai dengan rasa. Jadi sejatine sukma sejati itu sejatine rasa gitu, kata Mbah itu kan. Sukma sejati itu ya rasa itu tadi gitu.